Perkenalkan, nama saya Rahman Bayu Saputra. Nah, di sini saya mendesain manufacturing 3D printer. Nah, di sini saya mendesain ada 2 stasiun, yaitu stasiun bagian frame dan stasiun bagian perangkat elektronik. Nah, kita bahas dulu dalam stasiun perangkat elektronik. Nah, dalam stasiun ini dibagi menjadi 3 ya. 3 base, yaitu base stepper motor, base build plate, dan base controller. Nah, dalam base stepper motor dilakukan pengecekan apakah dari suplai stepper motor dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Tiap stepper motor dicek membutuhkan waktu 2 detik. Lalu setelah pengecekan selesai, dilakukan perakitan yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perakitan dalam Y-axis, X-axis, Z-axis, sama E-axis. Nah, setiap aksisnya membutuhkan waktu 10 detik. Saya perkirakan 10 detik, yaitu di sini untuk perakitan stepper motor beserta dudukannya. Nah, yang beda dari ini yaitu di mana di dalam E-axis setelah perakitan dudukan stepper motor dikirim ke dalam perakitan extruder. Nah, di perakitan extruder membutuhkan waktu 30 detik setiap produknya. Nah, dalam base build plate dari supply dicek apakah berfungsi dengan baik, lalu digabungkan menjadi satu dengan Y-axis, karena Y-axis berhubungan dengan build plate dalam 3D printer dalam model Core YZ. Nah, dalam controller dari supply langsung dicek apakah berfungsi dengan baik dengan membutuhkan waktu tiap produknya 10 detik. Mengapa saya set 10 detik? Karena dalam controller di set yaitu tegangan tiap slot stepper motor sama slot heating. Nah, dalam stasiun frame terdiri dari cutting, drilling, boring, painting, dan engraving. Nah, tiap base cutting membutuhkan waktu 30 detik untuk setiap pemotongannya. Drilling membutuhkan waktu 30 detik untuk satu frame terdapat beberapa lubang, lalu boring juga demikian. Untuk painting membutuhkan waktu juga 30 detik. Untuk engraving membutuhkan waktu 10 detik karena engraving hanya digunakan untuk menulis merek ya pada bagian frame. Nah, setelah engraving selesai, maka dikirimkan ke base assembling. Nah, base assembling di sini terdiri dari assembling frame XY sama frame Z. Nah, setelah assembling selesai, dikirimkan ke dalam full assembling. Nah, sebelum full assembling, pada bagian perangkat elektronik setelah selesai perakitannya, lalu dipasang kabel ya. Kabel pada perangkat elektronik lalu dikirimkan ke dalam full assembling. Nah, full assembling di sini membutuhkan waktu sekitar 1 menit ya untuk setiap satu printer. Mengapa demikian? Karena dalam full assembling hanya memasang bagian frame dan perangkat elektronik saja. Untuk wiring assembling membutuhkan waktu 30 detik. Nah, setelah full assembling selesai, lalu dikirimkan ke base testing. Nah, base testing di sini terdapat 4 working ya. Nah, dalam 4 working yaitu 4 testing 3D printer membutuhkan waktu 1 menit. Nah, setelah testing selesai lalu dilakukan packing.
packing juga demikian, membutuhkan waktu 5 menit untuk 4 printer. Lalu setelah selesai maka dilakukan pengiriman ke buffer dan dikirimkan ke store-store. Nah, ini adalah desain yang saya buat. Nah, dalam desain yang saya buat, saya membuat dengan konsep angka 8 ya, atau juga bisa dengan konsep cycle. Nah, mengapa saya membuat demikian? Karena untuk memudahkan para pekerja ya, agar tidak berantakan kesannya. Dan lebih simpel karena berakhir berpusat di tengah. Karena terdapat 2 stasiun, yaitu stasiun frame dan stasiun perangkat elektronik. Nah, kita langsung play saja, gunakan real time sekitar ini. Nah, di sini bekerja terlebih dahulu pada bagian perangkat elektronik ya. Perangkat elektronik bekerja terlebih dahulu, lalu disusul dengan bagian frame. Nah, di sini bekerja perangkat elektronik dahulu, lalu pada bagian frame. Nah, kita akan mempercepat. Nah, ini kita play ya. Nah, di sini bekerja terlebih dahulu pada bagian perangkat elektronik yang membutuhkan 8 pekerja dan bagian frame membutuhkan 4 pekerja. Nah, di sini yang bergerak terlebih dahulu yaitu pada stasiun perangkat elektronik, lalu disusul dengan bagian frame. Kita percepat saja. Nah, ini tampak dari atas ya, tampak dari atas seperti ini. Nah, langsung kita saja cek static report. Nah, di sini menghasilkan untuk cutting, drilling, painting rata-rata 49% ya. Untuk working dan waitingnya 50%-an. Ini untuk bagian frame ya. Frame, kecuali engraving workingnya cuma 16% karena dia membutuhkan waktu lebih cepat daripada cutting, drilling, dan painting. Nah, untuk bagian perangkat elektronik, untuk workingnya sekitar 2%. Untuk YXZ-nya rata-rata 2%, kecuali E-axis karena dia dikirim ke extruder juga, tidak bisa langsung ke conveyor. Nah, setelah ini adalah hasil static reportnya. Seperti ini hasilnya. Nah, kita langsung saja ke bottleneck analyzer. Nah, kita analis bagian workingnya saja. Perangkat elektroniknya untuk workingnya sekitar 2% ya, dan blocketnya 97%. Nah, untuk pada bagian assembling full assembling 49%, bearing assembling 24%, frame XY 8%, frame Z 8%. Nah, sekian adalah hasil desain saya yang menggunakan konsep cycle berupa angka 8 untuk manufacturing 3D printing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.